Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, pada beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang i'rab ya, pada video sebelumnya, yakni definisi dari i'rab itu sendiri adalah huwa taghyiru awakhiril kalimin ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Yakni yang dimaksud dengan i'rab itu adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil yang masuk ke dalam kalimat tersebut. Nah, perubahannya baik secara lafadz ataupun secara kira-kiranya. Nah, pada saat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai pembagian dari i'rab. Jadi i'rab itu memiliki bagian-bagian dan dibagi menjadi 4. Untuk lebih mempersingkatnya, mari kita langsung saja ya. Pertama-tama dari sini sampai ke sini ini adalah kitab al-Jurumiyah ya. Adapun yang di bawahnya ini sampai di sini ini adalah penjelasannya ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu utawi pira-pira dundumane i'rab iku arbaatun ana 4. Rupane raf'un i'rab rafa wa nasbun lan nasab wa khafdun lan jar wa jazmun lan jazm. Falil asma'i mongko iku tetep kaduwe pira-pira isim ming dzalika kang tetap saking mengkono-mengkono i'rab 4 ya. I'rab 4 ini tadi itu rafa, nasab, khafd, jazm. Iku ar-rafu i'rab rafa wan nasbu lan nasab wal khafdu lan jar. Wala jazma lan ora ana i'rab jazm iku maujud fiha ing dalem asma. Walil af'ali lan iku tetep kaduwe pira-pira fi'il min dzalika kang tetep saking mengkono-mengkono arba'ah i'rab 4. Ar-rafu utawi i'rab rafa, wan nasbu lan i'rab nasab, wal jazmu lan i'rab jazm. Wala khafdalan ora ana i'rab jar iku maujud fiha ing dalam af'al. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Qauluhu raf'un wa maknahu utawi maknane rafa iku taghyirun perubahan maksusun kang den tertentuake alamatuhu kang utawi tetengere taghyir iku ad-dhammatu alamatu kang utawi tetengere rafa iku ad-dhammatu dhammah. Wama lan perkara naba kang genteni apa ma anha saking dhammah. Qauluhu nasbun maknahu utawi maknane nasab iku taghyirun oah-oahan atau perubahan maksusun kang den tertentuake. Alamatuhu kang utawi tetengere nasab iku al-fathatu fathah, wa malan perkara naba kang genteni apa ma anha saking fathah. Qauluhu wa khafdun wa maknahu utawi maknane jar maknane khafd iku taghyirun oah-oahan maksusun kang den tertentuake. Alamatuhu kang utawi tetengere
khofat iku al kasratu kasroh wa malan perkara nabakan genteni apa ma anha saking kasroh. Qauluhu wa jazmun wa maknahu utawi maknane jazm iku taghyirun perubahan maksusun kang den tertentuake, alamatuhu kang utawi tetengere jazm iku as-sukunu sukun, wa malan perkara naba kang genteni apa ma anha saking sukun, ai minal hadfi tegese nyatane buang. Qauluhu falil asma'i min dzalika ila akhirih wa inna makhtasolan angin pestine dadi tertentu apa al ismu isim bil khafdi kelawan jar. Alasannya adalah li'anna al khafdo krana temen setuhune jar iku sakilun abot wal isma. Nah ini karena atau kepada li'annal khafdo wa li'annal isma. Wal isma lan isim iku khafifun kang enteng. Fa'utiya mongko den paringake apa asakilun kang abot lil khafifi maring perkara kang enteng. Alasannya liyasula supaya dadi hasil apa ataa dulu berbandingan. Kama kaya dene keterangan anahum temestune kaya dene temestune para ulama iku khosu padha nertentakake padha ngususake sapa ulama al fi'la ing fi'il bil jazmi kelawan jazm. Li annal jazma krana temestune i'rab jazm iku khafifun kang enteng, wal fi'la lan krana temestune fi'il iku thaqilun kang abot. Wa hikmatu khifatil ismi utawi hikmahe entengi isim iku basitun kang lamban. Wa makna bisatihi utawi maknane lambane isim iku annahu temen sedune isim iku dalun kang nuduhaken ala syai'in ing atase suwi-wiji wahidin kang siji. Wa huwa hale utawi wahid iku adzatu zat. Wal fi'lu utawi fi'il iku madluluhu utawi perkara kang den tuduhake fi'il iku murakabun kang den susun-susun min syai'aini saking suwi-wiji loro. Wa huwa hale utawi syai'ain iku al hadasu makna pekerjaan wa zamanu lan zaman mongso. Pasara mongko dadi apa fi'il dadi iku takilan kang abot ya. Nah di sini artinya wa aqsamuhu arba'atun. Pembagian dari i'rab ini ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama rofa, kemudian nasab yang kedua, yang ketiga khafat atau jar, dan yang keempat ini adalah jazm. Jadi i'rab itu ada 4, rofa, nasab, jar, dan jazm ya. Nah cuma dari keempat itu tidak semuanya bisa masuk kepada kalimah isim, dan juga tidak semuanya bisa masuk ke kalimah fi'il. Nah, di sini keterangannya falil asma'i min dzalika, maka untuk kalimah isim dari i'rab 4 itu yang bisa masuk ke kalimah isim adalah rofa, nasab, dan jar. Wala jazma fiha, dan i'rab jazm itu tidak bisa masuk ke dalam kalimah isim ya. Jadi kalau isim itu cuma 3 aja, i'rab itu ada 4, tapi kalau ke dalam kalimah isim itu cuma 3 yang bisa masuk, yakni rofa, nasab, dan jar. Kalau jazm itu tidak bisa masuk ke kalimah isim ya. Sekarang fi'il.
Walil af'ali min dzalika ar-rafu wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Dari i'rab 4 itu tadi yang bisa masuk ke kalimat fi'il itu nasab, yaitu rofa, nasab dan jazm. Wala khafdha fiha, dan i'rab jar ini nggak bisa masuk ke dalam kalimat fi'il. Jadi yang perlu diingat, kalau isim itu nggak bisa jazm, tapi kalau fi'il itu yang nggak bisa adalah jar atau khafdnya. Ya. Qauluhu rafun wa maknahu taghirun makhsusun alamatuhu ad-dhammatu wa ma naba anha. Rafa, apa sih yang dimaksud dengan rofa? Rofa itu adalah maknanya adalah perubahan yang perubahan tertentu yang tandanya itu adalah domah. Domah ini ya, domah gitu. Tandanya adalah domah wa manabanha, dan perkara yang menggantikan domah. Jadi kalau ingat i'rab rofa itu apa? Pokoknya domah. Tandanya adalah domah. Ini misalkan a ya jadi u. Ini domah tandanya. Wa manabanha, dan perkara yang menggantikan domah. Nah, ini nanti akan ada pada pembahasan berikutnya. Apa sih yang dimaksud dengan wa manabanha? Cuma untuk saat ini perlu diingat saja bahwa kalau kita ingat i'rab rofa adalah domah. Wa nasbun. Sekarang nasab. Apa sih nasab itu? Maknahu taghirun makhsusun alamatuhu al-fathatu wa manabanha. I'rab nasab itu maknanya adalah perubahan tertentu yang tandanya itu adalah fathah dan perkara yang menggantikan fathah. Ya. Jadi kalau rofa itu domah, kalau nasab itu adalah fathah. Ya. Qauluhu wa khafdun, khafd atau jar. Apa yang dimaksud jar? Wa maknahu taghirun makhsusun alamatuhu al-kasratu wa ma naba anha. Khafd atau jar itu ada maknanya adalah perubahan tertentu yang tandanya itu adalah kasroh dan perkara yang menggantikan kasroh. Ya. Kemudian yang keempat, i'rab yang keempat adalah jazm. Wa maknahu taghirun makhsusun alamatuhu as-sukunu wa ma naba anha. Jazm itu maknanya adalah perubahan tertentu yang tandanya itu adalah sukun dan perkara yang menggantikan sukun. Ya. Ya. Jadi kalau i'rab itu ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah rofa, yang kedua nasab, kemudian yang ketiga jar atau khafd, dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah jazm. Ya, jazm. Jadi untuk mengingatnya, ini kalau rofa tandanya utamanya adalah domah. Kalau nasab ini fathah. Kemudian kalau jar ini kasroh. Ya. Kalau ini tadi fathah, ini kasroh. Kemudian kalau jazm itu sukun. Untuk mengingatnya cukup itu dulu diingat. Kalau rofa domah, nasab fathah, khafd atau jar itu kasroh, jazm itu adalah sukun. Nah, nanti kalau wa ma naba anha dan perkara yang menggantikannya itu akan ada keterangan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ai minal hadfi. Nah, kalau jazm ini yang menggantikan sukun itu adalah membuang, ya. Kalau dalam ilmu nahwu itu kata-kata membuang itu adalah membuang huruf ilat atau membuang nun, ya. Membuang nun.
Kemudian falil asma'i min dzalika ila akhirih, ya. Apa sih maksudnya? Tadi dikatakan bahwasanya kalau kalimat isim dari i'rab 4 itu yang bisa masuk kalimat isim adalah rofa, nasab, dan jer, ya. Dan jer, jazm itu nggak bisa masuk ke kalimat isim. Wa inna mahtassa al ismu bil khafdi li'anna al khafda thaqilun wal ithma khafifun. Nah, inilah alasannya kenapa isim itu kenapa i'rab khafat atau i'rab jar itu terkhusus untuk kalimat isim. Alasannya adalah li'annal khafdha thaqilun, karena jar itu berat, sedangkan wal isma khafifun, sedangkan kalimat isim itu khafif atau ringan, ya. Jadi kalau jar itu berat, isim itu ringan. Fa'u'tiya at-thaqilu lil khafifi liyasula at-ta'adulu, ya. Jadi yang berat itu diberikan kepada yang ringan supaya terjadi ta'adul atau berimbang gitu, ya, supaya berimbang. Jadi kalau yang berat digandengkan dengan yang ringan supaya berimbang. Kama annahum khassu al-fi'la bil jazmi, sebagaimana para ulama itu menentukan kalimat fi'il dengan i'rab jazm. Alasannya li anna jazma khafifun, karena i'rab jazm itu ringan, wal fi'la thaqilun, dan fi'il itu berat. Sekarang maksudnya berat itu bagaimana? Wa hikmatu khifatil ismi basitun, ya. Wa ma'na bisatihi annahu dalun ala syai'in wahidin, ya. Jadi hikmah ringannya isim di sini adalah basit, ya, sumrambah. Jadi makna basitnya itu adalah bahwasannya kalimat isim yang ditunjukkan oleh kalimat isim itu adalah perkara satu saja, syai'in wahidin, perkara satu saja. Wa huwa adzatu, yakni zatnya. Wal fi'lu madluluhu murakkabun min syai'aini. Sedangkan kalimat fi'il itu yang ditunjukkan ada dua macam. Wa huwa al-hadatsu wa zaman, yakni pekerjaan dan zaman atau waktu. Jadi karena fi'il yang ditunjukkan oleh fi'il itu ada dua macam, yakni pekerjaan dan waktu, fasara thaqilun, maka fi'il itu menjadi berat. Maksudnya gimana? Sekarang isim kita contohkan. Isim, ini kalimat isim, contohnya seperti Zaidun. Kemudian fi'il, contohnya seperti doroba. Nah, Zaid ini adalah Zaidun, ini adalah kalimat isim. Kemudian doroba ini adalah fi'il, kalimat fi'il. Dalam hal ini adalah fi'il madi. Nah, kalau Zaidun ini kalimat isim, yang ditunjukkan oleh lafaz Zaid ini adalah zatnya Zaid saja. Jadi tidak ada dia tidak bersertaan dengan waktu atau zaman. Sedangkan kalau fi'il, contohnya seperti doroba, ini yang ditunjukkan itu ada dua, yakni yang pertama pekerjaan. Doroba ini maknanya adalah memukul, dan disertai dengan zaman atau waktu, yakni doroba telah memukul, zamannya adalah zaman yang telah lalu atau zaman madi. Kalau fi'il madi itu menunjukkan zaman madi, ya. Jadi inilah kenapa fi'il itu berat dan isim itu ringan, ya. Sehingga
yang berat, ini fiil ini berat digandengkan dengan i'rab yang ringan. Yang ringan adalah jazm. Jadi jazm ini hanya untuk kalimat fiil ya. Sementara kalau isim ini khusus apa? I'rab khafad atau i'rab jar ini khusus untuk kalimat isim ya. Jadi kalau khafad atau jar tadi tandanya adalah kasroh. Nah, sementara kalau jazm ini adalah sukun. Jadi mengucapkan sukun dengan kasroh itu tentu sangat berbeda ya. Kalau kasroh misalkan misalkan mengucapkan harokat kasroh dengan ketika mengucapkan sukun ini sangat ringan ketika mengucapkan sukun. Misalkan an, kita mengucapkan an gitu, tapi yang menjadi dasar ringan dan beratnya itu bukan lidah kita, tapi lidahnya orang Arab, karena ini adalah bahasa Arab. Mengucapkan an misalkan dengan ani, nah ini lebih berat harokat kasroh ini, khafat ya. Ya mungkin itu dulu untuk kesempatan kali ini. Kesimpulannya adalah yang perlu diingat adalah dari i'rab yang 4 tadi, rofa, nasab, jar, dan jazm, itu yang terkhusus untuk kalimat isim adalah i'rab jar atau khafad. Sedangkan yang terkhusus untuk kalimat fi'il itu adalah i'rab jazm. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.